Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Afdal dengan NIM H0512111059, Nurul Anugrah dengan NIM H0512111063, dan saya sendiri Hajra Ariska dengan NIM H0512111065 akan mempresentasikan mengenai materi homeostatis. Nah, saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai materi pengertian, fungsi, serta jenis-jenis homeostatis. Apa sih homeostatis itu? Homeostatis terdiri dari dua suku kata, yaitu homeo yang berarti sama dan statis yang berarti tidak berubah keadaannya atau tetap sama. Jadi, homeostatis merupakan suatu keadaan di mana lingkungan di dalam tubuh itu relatif konstan. Atau dengan kata lain, homeostatis ini merupakan proses keseimbangan di dalam tubuh organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang dinamis, tentunya agar bisa bertahan hidup. Istilah homeostatis pertama kali diperkenalkan oleh Walter Buchanan, di mana Walter Buchanan mengatakan bahwa homeostatis ini bukan sesuatu yang tidak pernah berubah, dan homeostatis ini juga tidak selalu sama sepanjang waktu. Oleh karena itu, supaya sel bisa survive dalam keadaan sehat, maka seluruh aspek lingkungannya harus tetap konstan, seperti komposisi kimia, tekanan osmosis, suhu, tingkat keasaman, dan lain sebagainya. Jika terjadi perubahan kecil, maka akan mengakibatkan fungsi sel itu tidak optimal. Perubahan kecil dalam lingkungan yang dinamis di dalam tubuh, contohnya yaitu dehidrasi karena kurangnya air, zat makanan yang kurang atau bisa dikatakan kelaparan, sisa racun yang terakumulasi di dalam tubuh, serta suhu yang berubah secara tiba-tiba. Sedangkan jika terjadi perubahan besar dalam homeostatis ini, maka dapat menimbulkan suatu penyakit atau bahkan berujung pada kematian. Selanjutnya yaitu fungsi homeostatis dalam tubuh. Semua proses yang ada dalam tubuh selalu berguna dengan sangat baik untuk pertahanan tubuh. Proses ini sangat penting karena jaringan dan sel tubuh hanya bisa hidup serta berfungsi dengan cara efisien saat kondisi ini tetap bertahan baik. Tubuh akan selalu berhadapan dengan perubahan lingkungan luar dan juga aktivitas yang ada dalam tubuh. Adapun fungsi-fungsi utama homeostatis yaitu pertama, berespon terhadap perubahan lingkungan, baik itu lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Kedua, pertukaran zat antara lingkungan dan sel. Ketiga, pengaturan volume dan komposisi cairan tubuh. Dan yang keempat yaitu pengaturan temperatur tubuh. Kemampuan melaksanakan fungsi homeostatis ini akan berubah secara perlahan seiring bertambahnya usia. Ketika masa kanak-kanak, fungsi homeostatis lebih efisien dan lebih efektif untuk melaksanakan fungsi selanjutnya. Kemudian saat remaja, tingkat efisiensi dan efektivitas dari fungsi homeostatis ini berlangsung secara maksimum. Dan ketika menjelang tua, kemampuan melaksanakan fungsi homeostatis akan menjadi kurang efisien atau kurang efektif karena terkait dengan penurunan fungsi dari organ itu sendiri. Adapun jenis-jenis homeostatis yaitu yang pertama, homeostatis fisiologis. Homeostatis fisiologis dalam tubuh manusia dapat dikendalikan oleh sistem endokrin dan saraf otonom. Yang kedua yaitu homeostatis psikologis. Homeostatis psikologis berfokus pada keseimbangan emosional dan kesejahteraan mental. Proses ini didapat dari pengalaman hidup dan interaksi dengan orang lain serta dipengaruhi juga oleh budaya dan norma masyarakat. Contohnya mekanisme pertahanan diri seperti menangis, tertawa, berteriak, memukul, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nurul Anugrah. Selanjutnya yaitu mekanisme homeostatis. Komponen utama dalam mekanisme homeostatis terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu reseptor yang berfungsi mendeteksi adanya gangguan yang disebabkan oleh impuls saraf atau perubahan kadar hormon. Yang kedua yaitu pusat kontrol atau sistem saraf pusat yang berfungsi untuk menerima sinyal dan sensor serta mengatur respon tubuh terhadap gangguan tersebut. Yang ketiga yaitu efektor yang bekerja untuk memulihkan homeostatis. Mekanisme kontrol homeostatis bekerja berdasarkan prinsip umpan balik. Ada 2 jenis umpan balik. Yang pertama yaitu umpan balik negatif atau negative feedback, yaitu mekanisme untuk menanggapi rangsangan atau perubahan dengan menghasilkan respon yang berkebalikan atau tidak berkelanjutan. Contohnya yaitu pada pengaturan kadar glukosa darah dan suhu tubuh. Pada proses pengaturan kadar glukosa darah, sel endokrin dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang dikenal sebagai pulau Langerhans.
Sel-sel ini menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang dilepaskan ke aliran darah untuk membantu mengontrol kadar gula darah yang terlalu tinggi maupun yang terlalu rendah. Misalnya yaitu setelah makan, darah seringkali kaya akan gula, maka pankreas akan melepaskan insulin untuk mengembalikan kadar gula kembali normal. Insulin juga dapat menyebabkan hati menghentikan produksi gula di divisi lain. Jika kadar gula darah terlalu rendah, pankreas akan mengeluarkan hormon glukagon. Efek gabungan insulin dan glukagon bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan gula darah. Yang kedua yaitu umpan balik positif atau positive feedback, yaitu mekanisme untuk menanggapi rangsangan atau perubahan dengan menghasilkan respon yang berkelanjutan. Umpan balik positif lebih jarang terjadi, namun umpan balik ini juga berperan penting dalam keadaan tertentu, misalnya pada saat pembekuan darah dan refleks pembukaan serviks serta kontraksi rahim pada saat ibu melahirkan bayinya. Pada proses pembekuan darah, contohnya ketika tangan kita terluka ringan akibat teriris pisau, maka luka tersebut akan mengering dengan sendirinya. Adapun prosesnya yaitu ketika endotelium atau sel yang melapisi permukaan dalam pembuluh darah rusak akibat luka, jaringan ikat di dinding pembuluh darah akan mengalami kontrak dengan darah. Selanjutnya, trombosit atau keping darah melekat ke serat kolagen yang ada di dalam jaringan ikat dan melepaskan zat yang membuat keping darah di sekitarnya menjadi lengket. Setelah itu, trombosit membentuk suatu sumbat yang memberikan perlindungan terhadap kehilangan darah yang disebut dengan sumbat trombosit. Sel ini diperkuat oleh gumpalan fibrin dan akhirnya luka pun dapat tertutup sepenuhnya. Selanjutnya yaitu kontribusi berbagai sistem bagi homeostatis. Yang pertama yaitu sistem sirkulasi. Apa sih itu sistem sirkulasi? Nah, sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel, serta membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh yang merupakan bagian dari homeostatis. Salah satu organ yang berperan dalam sistem sirkulasi adalah jantung. Meskipun jantung tidak lebih dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang lebih besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompaan yaitu jantung dan terdiri atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia memiliki 4 ruang yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung juga memiliki 4 katup yaitu katup tricuspid, katup mitral, katup aorta, dan katup pulmonik. Secara sederhana, proses aliran darah dimulai dari atrium kanan menerima darah dengan kadar oksigen yang rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke ventrikel kanan. Darah dari ventrikel kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis dan kemudian dipompa ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri kemudian memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, pada hewan terdapat 2 sistem sirkulasi, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Adapun perbedaan dari sistem peredaran darah terbuka dan darah tertutup pada hewan, yaitu yang pertama, pada sistem peredaran darah terbuka, darah mengalir ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah keluar dari jantung dan mengalir melalui rongga tubuh. Sedangkan pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh tubuh melewati pembuluh darah baik itu arteri, vena, dan kapiler. Perbedaan yang kedua yaitu tekanan darah pada sistem peredaran darah terbuka rendah sehingga aliran darahnya lambat.
Hal ini disebabkan karena peredaran darah terbuka dibantu oleh gerakan otot tubuh hewan. Sedangkan pada sistem peredaran darah tertutup, tekanannya tinggi, sehingga aliran darahnya deras. Hal ini disebabkan karena darah tertutup dipompa oleh jantung sejati. Dan perbedaan yang ketiga yaitu sistem peredaran darah terbuka dimiliki oleh hewan-hewan kecil yang metabolismenya rendah dan respirasinya kurang aktif. Contohnya yaitu pada filum hewan arthropoda seperti udang, laba-laba, belalang, dan jenis serangga lainnya seperti pada filum moluska yaitu ubur-ubur, siput, dan bekicot. Sedangkan sistem tertutup dimiliki oleh hewan yang lebih besar yang memiliki metabolisme yang lebih cepat dan perlu untuk menghilangkan limbah dari tubuh dengan cepat. Hewan dengan sistem peredaran darah tertutup terdiri atas annelida, pisces, amfibi seperti katak, reptil seperti ular, ave seperti ayam dan burung, serta semua jenis mamalia termasuk manusia. Yang kedua yaitu sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah pembuangan zat-zat sisa dari hasil proses metabolisme dalam tubuh yang sudah tidak digunakan lagi pada makhluk hidup, seperti CO2, urea, dan lain-lain. Salah satu organ yang terlibat dalam sistem ekskresi yaitu ginjal. Adapun bagian-bagian ginjal dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ginjal terletak di belakang rongga perut, tepatnya di kanan dan kiri tulang belakang. Letak ginjal kanan lebih rendah daripada letak ginjal kiri karena memberi ruang untuk hati. Bentuk ginjal sekilas mirip kacang merah tetapi dengan ukuran yang jauh lebih besar. Ukurannya hampir sama dengan kepalan tangan dan memiliki berat kurang lebih 100-175 gram tergantung dari umur dan jenis kelamin. Dalam sistem ekskresi tubuh, ginjal berfungsi menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah, terutama dari hati. Ginjal juga berfungsi untuk mengolah zat beracun seperti menjadi cairan bernama urin. Komposisi zat di dalam urin bervariasi, bergantung jenis makanan serta air yang diminum. Urin normal berwarna jernih transparan, sedangkan warna urin kuning muda berasal dari zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Urin normal terdiri dari air, urea, asam urat, amoniak, kreatinin, asam laktat, asam fosfat, asam sulfat, klorida, garam-garam, terutama garam dapur, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah, misalnya vitamin C dan obat-obatan. Urin ini kemudian akan disalurkan melalui ureter ke kandung kemih dan akan dikeluarkan melalui sistem uretra. Tak hanya manusia, hewan juga memiliki sistem ekskresi. Beberapa sistem ekskresi pada hewan vertebrata, yang pertama yaitu mamalia. Ekskresi pada mamalia umumnya sama seperti yang dimiliki manusia. Alat ekskresi pada mamalia adalah kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin, hati mengeluarkan urea, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Urin terjadi dalam 3 proses. Yang pertama yaitu proses filtrasi atau penyaringan. Filtrasi terjadi di glomerulus. Glomerulus berfungsi untuk menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya. Nah, proses yang kedua yaitu proses reabsorpsi atau penyaringan kembali. Reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal dan lengkung Henle. Kemudian, ion seperti natrium dan fosfor diserap kembali oleh hormon pengatur proses transport aktif. Nah, proses yang ketiga yaitu proses augmentasi. Proses augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Nah, selanjutnya urin yang dibuat pada proses augmentasi akan dialirkan ke bagian tengah ginjal yang disebut dengan pelvis ginjal. Setelah itu, terus mengalir ke ureter dan tersimpan di kandung kemih. Dari kandung kemih, kemudian urin akan mengalir ke uretra dan dibuang keluar saat buang air kecil. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada kelompok hewan Pisces atau ikan. Jadi sama seperti hewan vertebrata lainnya, sistem ekskresi pada ikan juga memiliki banyak fungsi. Yang pertama ialah regulasi kadar air dalam tubuh. Yang kedua untuk mengeliminasi sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein. Dan yang ketiga untuk menjaga keseimbangan garam. Adapun alat ekskresi pada ikan ada 3. Yang pertama ialah insang yang berfungsi untuk mengeluarkan H2 dan CO2.
Yang kedua ialah kulit, di mana kelenjar kulit akan mengeluarkan leptin yang berfungsi untuk melicinkan tubuh ikan dan untuk memudahkannya dalam bergerak dalam air. Yang ketiga atau yang terakhir ialah sepasang ginjal. Pada sebagian besar ikan, ginjal akan berfungsi untuk mengeluarkan urin. Selanjutnya ialah sistem ekskresi pada kelompok hewan apes atau burung. Burung memiliki alat ekskresi berupa ginjal dan paru-paru. Ginjal akan mengeluarkan limbah nitrogen yang berwujud asam urat atau uric acid, di mana asam yang dikeluarkan atau dibuang oleh ginjal ini akan berwarna putih dan berwujud pasta. Adapun sisa pernapasan yang berupa karbon dioksida akan dikeluarkan atau dibuang oleh paru-paru. Selanjutnya ialah sistem ekskresi pada amfibi. Amfibi termasuk vertebrata yang unik karena dapat hidup di darat, air, maupun di keduanya. Adapun alat ekskresi pada amfibi terdiri atas ginjal, paru-paru, dan kulit. Ginjal akan menghasilkan urin yang kemudian akan dibuang melalui kantung kemih menuju kloaka. Kloaka pada amfibi tidak hanya berfungsi sebagai saluran urin, namun juga berfungsi sebagai saluran kelamin dan saluran pencernaan. Untuk paru-paru dan kulit pada amfibi sendiri digunakan sebagai sistem pernapasan pada dua kondisi yang berbeda. Pada saat amfibi berada di darat, ia akan menggunakan paru-paru, sedangkan pada saat di air, ia akan menggunakan kulit sebagai sistem pernapasannya. Selanjutnya ialah sistem ekskresi pada hewan reptil. Pada hewan reptil, ekskresi terutama dilakukan oleh dua buah ginjal kecil. Pada ginjal buaya, ular, kadal, dan tuatara, ginjalnya akan mengekskresikan asam urat yang mengandung nitrogen. Sedangkan pada kura-kura sendiri yang akan diekskresikan ialah urea, sama seperti pada ginjal mamalia. Ginjal pada reptil berbeda dengan ginjal pada mamalia dan burung. Ginjal pada reptil tidak dapat menghasilkan urin cair yang lebih terkonsentrasi daripada cairan tubuh mereka. Ini disebabkan karena ginjal reptil tidak memiliki bagian yang dinamakan lengkung Henle atau loop of Henle. Materi selanjutnya ialah mengenai termoregulasi. Termoregulasi atau lebih dikenal dengan pengaturan suhu tubuh merupakan elemen lain dari homeostasis. Untuk mencapai homeostasis, hewan akan mempertahankan kondisi lingkungan internalnya secara relatif konstan, bahkan ketika lingkungan eksternalnya berubah secara signifikan atau drastis. Nah, berdasarkan kemampuannya dalam mempertahankan kondisi suhu tubuhnya, hewan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah hewan berdarah dingin atau cold-blooded animals, dan yang kedua hewan berdarah panas atau warm-blooded animals. Apa itu hewan berdarah dingin? Hewan berdarah dingin atau biasa dikenal dengan hewan poikilotherm ialah hewan yang kondisi suhu tubuhnya tidak stabil atau cenderung berubah seiring dengan berubahnya suhu pada lingkungan. Contohnya pada kelompok hewan Pisces, amfibi, dan reptil. Sedangkan untuk hewan berdarah panas atau hewan homoikthyrum ialah hewan yang cenderung suhu tubuhnya tidak berubah atau stabil bahkan ketika suhu lingkungannya berubah secara signifikan atau secara drastis. Contohnya ialah pada mamalia dan apes. Baik, lanjut ke materi yang terakhir mengenai keadaan homeostasis yang tidak stabil. Jika mekanisme homeostasis tidak lagi berfungsi dengan baik, maka keadaan tidak stabil atau keadaan penuh tekanan atau stres dapat mendominasi. Stres dapat bersifat sementara atau akut seperti trauma atau shock, dan juga dapat bersifat terus-menerus atau disebut kronik seperti penyakit jangka panjang. Semakin tua seseorang semakin tidak mampu merespons stres tersebut. Ini dikarenakan mekanisme homeostasisnya yang sudah tidak bekerja dengan baik. Stres tersebut dapat berasal dari lingkungan eksternal seperti panas atau dingin, udara yang berisik, tekanan psikologis, dan lain sebagainya. Dapat pula berasal dari internal seperti kadar gula dalam darah yang rendah atau tinggi, meningkatnya pH darah, dan lain sebagainya.